Buat kalian yang lagi cari kamera HP terbaik di harga 3 jutaan, sekarang pilihannya makin menarik banget. Karena di kelas harga ini, kita sudah mulai dapat kamera dengan OIS, sensor Sony, video 4K, bahkan beberapa HP sudah punya kualitas foto yang cocok buat konten creator pemula. Nah, di video kali ini, saya sudah pilihkan 5 rekomendasi kamera HP terbaik 3 jutaan yang menurut saya paling worth it untuk dibeli tahun 2026. Jadi bukan cuma bagus buat foto, tapi juga masih enak dipakai gaming, sosial media, sampai multitasking harian. Yuk, langsung kita bahas satu persatu. 1. Motorola Moto G67 Power 5G. Kalau kalian suka hasil kamera yang natural dan realistis, Motorola Moto G67 Power 5G ini menurut saya salah satu yang paling menarik. Motorola memang terkenal punya karakter warna kamera yang lebih natural, jadi hasil fotonya sering terasa lebih manusiawi dibanding beberapa brand lain yang terlalu overprocessing. Layarnya memakai IPS LCD 6,7 inci Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz dan brightness 1050 nits. Walaupun belum AMOLED, kualitas tampilannya tetap nyaman untuk multimedia dan editing ringan. Proteksinya juga sudah Gorilla Glass 7i yang cukup jarang ditemukan di kelas harga ini. Performanya memakai Snapdragon 7S Gen 2 dengan RAM 8GB dan storage sampai 256GB UFS 2.2. Skor performanya cukup tinggi untuk penggunaan harian dan gaming menengah. Multitasking terasa lancar, dan chipset ini juga cukup stabil untuk editing video ringan. Kamera jadi bagian paling menarik. Kamera utama 50MP Sony LYT-E600 dipadukan 8MP ultrawide. Hasil fotonya detail, dynamic range bagus, dan warna terlihat natural. Untuk video juga sudah bisa 4K 30fps, bahkan kamera depannya 32MP juga mendukung 4K. Ini cukup jarang ditemukan di kelas harga 2-3 jutaan. Baterainya juga gila sih, 7000 mAh silikon karbon dengan fast charging 30W. Jadi bukan cuma kamera bagus, tapi daya tahannya juga luar biasa awet. Dari pengalaman penggunaan, HP ini terasa nyaman banget dipakai harian karena softwarenya ringan dan minim bloatware. Kekurangannya mungkin ada di charging yang tidak terlalu cepat dibanding kompetitor lain, dan layar IPS yang memang kalah kontras dibanding AMOLED. Menurut saya, ini cocok buat kalian yang suka hasil kamera natural dan butuh HP tahan lama untuk penggunaan harian. Dua. Infinix Note 50 Pro ini menarik banget. Bahkan di kelas harganya, fitur yang ditawarkan menurut saya cukup gila. Layarnya AMOLED 6,78 inci Full HD+, dengan refresh rate 144Hz dan brightness 1300 nits. Visualnya tajam, smooth, dan sangat nyaman untuk scrolling maupun nonton. Untuk gaming juga terasa responsif. Performanya memakai Helio G100 Ultimate dengan RAM sampai 12GB dan storage 256GB. Untuk penggunaan harian dan gaming menengah masih cukup lancar. Memang bukan chipset paling kencang di daftar ini, tapi masih nyaman dipakai multitasking. Kamera belakangnya 50MP OIS plus 8MP ultrawide. Hasil fotonya cukup stabil dan warna terlihat vibrant khas Infinix. Kamera depannya 32MP juga cukup bagus buat selfie dan video call. Yang paling menarik justru fitur tambahannya. HP ini sudah punya wireless charging 30W MagCharge, reverse charging, stereo speaker JBL, NFC, IR blaster, bahkan ada bioactive halo AI lighting dan health monitor. Fitur seperti ini cukup jarang ditemukan di harga 2-3 jutaan. Baterainya 5200 mAh dengan fast charging 90W. Jadi isi daya terasa sangat cepat. Dari pengalaman penggunaan, HP ini terasa sangat fun dipakai. Desainnya unik, fitur melimpah, dan pengalaman multimedia juga enak. Tapi memang untuk kamera malam hari, kadang hasilnya belum sekonsisten beberapa kompetitor lain. Menurut saya, ini cocok buat kalian yang suka HP dengan fitur lengkap dan tampilan modern. Tecno Camon 50. Kalau kita bicara soal kamera phone paling balance di daftar ini, Tecno Camon 50 menurut saya sangat menarik. Karena HP ini bukan cuma fokus di kamera,
tapi juga punya layar bagus, baterai besar, dan build quality yang solid. Layarnya AMOLED Pro XDR 6,78 inci Full HD Plus dengan refresh rate 144 Hz dan brightness sampai 4500 nits. Ini terang banget dan nyaman dipakai outdoor. Visualnya juga terasa premium. Performanya memakai Helio G200 Ultimate dengan RAM sampai 12 GB plus virtual RAM dan storage 256 GB. Untuk multitasking dan gaming casual sudah cukup nyaman. Kamera belakangnya memakai sensor Sony Lithia 700C 50MP dengan OIS plus 8MP ultrawide. Hasil fotonya menurut saya salah satu yang paling stabil dan detail di kelasnya. Kamera depannya 32MP dengan AIS juga cukup bagus untuk video selfie. Video depan belakang sudah sampai 2K 30fps. Baterainya 6500 mAh dengan fast charging 45 watt dan bypass charging. Jadi selain awet, juga nyaman untuk gaming sambil cas. Fitur tambahannya sangat lengkap. IP68 atau IP69, stereo speaker Dolby Atmos, NFC, IR Blaster, sampai update 3OS dan 5 tahun keamanan. Dari pengalaman penggunaan, HP ini terasa sangat balance. Mau dipakai foto, gaming, atau multimedia, semuanya nyaman. Kekurangannya mungkin ada di chipset yang belum sekuat Snapdragon di kelas tertentu. Menurut saya, ini cocok buat kalian yang ingin HP kamera bagus, tapi tetap lengkap di semua sisi. Empat, Redmi Note 15 5G. Kalau kalian suka hasil foto yang detail dan tajam, Redmi Note 15 5G ini sangat menarik. Kamera utamanya 108MP dengan OIS dan di kondisi cahaya cukup, hasilnya memang terlihat sangat detail. Layarnya AMOLED 6,77 inci Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz dan brightness sampai 3200 nits. Respons touch 2560Hz juga bikin pengalaman gaming terasa lebih responsif. Performanya memakai Snapdragon 6 Gen 3 dengan RAM sampai 12GB dan storage hingga 512GB. Skor performanya cukup tinggi untuk gaming dan multitasking. Menariknya, masih ada slot hybrid microSD. Kamera belakang 108MP OIS plus 8MP ultrawide menghasilkan foto yang tajam dengan warna cukup menarik. Video juga sudah 4K 30fps. Kamera depan 20MP memang tidak terlalu spesial, tapi masih cukup bagus untuk sosial media. Baterainya 5520 mAh silikon karbon dengan fast charging 45 watt dan reverse charging 18 watt. Fitur tambahannya juga lengkap, IP66, stereo speaker Dolby Atmos, NFC, IR Blaster, dan HyperOS 2 dengan fitur Gemini AI. Dari pengalaman penggunaan, HP ini terasa sangat nyaman untuk pemakaian harian. Kamera utamanya konsisten, layar bagus, dan performanya juga stabil. Kekurangannya mungkin kamera ultrawide-nya masih biasa saja dibanding kamera utama. Menurut saya, ini cocok buat kalian yang suka fotografi casual dengan hasil tajam dan detail. Lima, iQOO Z10R 5G. Kalau kalian cari HP kamera bagus, tapi performanya juga kuat, iQOO Z10R 5G ini sangat menarik. Layarnya AMOLED 6,77 inci 120Hz dengan brightness sekitar 1800 nits. Visualnya tajam, dan warna AMOLED-nya enak banget dilihat. Performanya memakai Dimensity 7400 dengan RAM sampai 12GB dan storage 256GB. Untuk gaming dan multitasking terasa sangat lancar. Kamera belakangnya 50MP plus 8MP ultrawide. Hasilnya cukup konsisten, terutama untuk foto siang hari. Kamera depan 32MP juga jadi nilai plus besar buat kalian yang suka selfie atau bikin konten. Video belakang sudah 4K 30fps, dan stabilisasi videonya juga cukup bagus di kelas harganya. Baterainya besar, 6500 mAh dengan fast charging sekitar 90 watt. Jadi bukan cuma awet, tapi isi dayanya juga cepat. Fitur tambahannya ada IP68, IP69 di beberapa pasar, fingerprint under display, dan Android 15.
Dari pengalaman penggunaan, HP ini terasa sangat balance antara performa dan kamera. Kekurangannya mungkin hanya tidak adanya slot micro SD dan karakter warna kamera yang kadang sedikit lebih tajam dari aslinya. Menurut saya, ini cocok buat kalian yang ingin HP kamera bagus, tapi tetap enak untuk gaming. Nah teman-teman, itu dia 5 rekomendasi kamera HP terbaik 3 jutaan yang menurut saya paling menarik tahun ini. Kalau kalian suka warna natural, Motorola cocok banget. Kalau cari fitur melimpah, Infinix menarik. Kalau mau balance terbaik, Tecno Camon 50 layak dilirik. Kalau suka foto detail tajam, Redmi Note 15 unggul. Dan kalau mau kamera plus performa kencang, iQOO Z10R jadi pilihan menarik. Sekarang tinggal kalian pilih sesuai kebutuhan masing-masing. Kalau kalian sendiri paling tertarik yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya.